rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini memilih kita dari sekian banyak hamba-hambanya untuk duduk di majelis ilmu yang mungkin ini tidak dirasakan oleh saudara kita yang lain, sehingga nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan menuntut ilmu hal yang dicintai oleh kita. Dan Bapak, Ibu rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan malam hari ini sebagaimana yang telah ditentukan akan dibahas tentang masalah sifat sholat Nabi, tata cara. Ya. Sebelum kita membahas hal itu, maka kita akan lanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu tentang niat. Syarat sahnya sholat di antaranya adalah niat. Maka tersisa pembahasan sedikit tentang masalah niat ini. Terakhir pembahasan kita adalah tentang orang yang sholat wajib di belakang imam yang sholat wajib yang lain. Kalau seandainya jumlah rakaat makmum itu lebih banyak dari jumlah rakaatnya imam, maka ulama sepakat ini dibolehkan. Seperti seorang misalnya sholat isya di belakang imam yang mengerjakan sholat subuh, maka yang seperti ini dibolehkan. Seorang makmum dia meniatkan untuk sholat isya, mengqadha di belakang imam yang mengerjakan sholat subuh. Dan makmum di sini harus menyempurnakan, menambah 2 rakaat sehingga sempurna menjadi 4 rakaat. Kemudian kalau seandainya jumlah rakaatnya imam itu sama dengan jumlah rakaatnya makmum, maka sepakat para ulama di sini juga boleh. Ya. Seperti misalnya seseorang mengqadha sholat zuhur, dia bermakmum di belakang imam yang mengerjakan sholat asar. Maka makmum meniatkan dia mengqadha sholat zuhur meskipun imam di sini sedang mengerjakan sholat asar. Tentunya jumlah rakaat yang sama, tidak perlu ada tambahan di sini. Kemudian ketika jumlah rakaatnya makmum lebih sedikit daripada jumlah rakaatnya imam, seperti seorang makmum yang dia mengerjakan sholat subuh mengqadha di belakang imam yang mengerjakan sholat zuhur, karena mungkin dia ketiduran dan tidak bangun kecuali setelah adzan zuhur, maka seperti ini juga boleh, ya. Dan boleh baginya 2 keadaan. Yang pertama, dia ketika imam sudah dapat 2 rakaat, dan dia tentunya dapat 2 rakaat karena dia mengqadha salat subuh dan sudah sempurna rakaat dia boleh meniatkan mufaraqatul imam, niat ya memutus dari bermakmum dengan imam itu, menjadi salat sendiri, langsung salam tentunya ketika itu. Atau yang kedua, dan ini yang lebih afdal, adalah dia menunggu imam. Dia duduk, baca tasyahud akhir. Setelah itu duduk saja. Tunggu imam sampai selesai, nambah 2 rakaat, karena imam kan sedang mengerjakan sholat zuhur.
Nah, kalau imam sudah duduk, baca tahiyat akhir, kemudian imam salam, baru setelah itu kita ikut salam. Ini juga boleh yang seperti ini. Kemudian, itu kemarin pembahasan kita tentang sampai situ ya. Kemudian yang selanjutnya, tentang ini kan masih pembahasan tentang perbedaan niat antara imam dengan makmum. Kondisi yang keempat, ya, kondisi yang keempat, ini sudah kita bahas 1, 2, 3, 4. Sekarang yang keempat. Tentang apa? Pembahasan tentang perbedaan niat antara imam dan makmum. Yang keempat adalah sholatul mutim khalfa man yaksur. Sholat orang yang menyempurnakan di belakang imam yang mengqashar. Misalnya seorang imam dia sedang safar, berhenti di sebuah masjid, ya kan? Lalu ternyata dia langsung mengerjakan sholat bersama orang-orang yang safar bersama dia. Kemudian di situ ada orang yang mukim, yang dia misalnya sholat zuhur, ya kan? Ada orang yang mukim yang memang asli penduduk situ, dia bermakmum di belakang orang yang safar tadi. Tentunya orang yang safar dia meniatkan untuk apa? Untuk mengqashar, meskipun tidak wajib untuk meniatkan qashar. Tapi memang dari awal dia ingin mengqashar imam ini, ya kan? Sehingga sholatnya hanya 2 rakaat, yang awalnya 4 rakaat dirubah menjadi 2 rakaat. Dan ini boleh karena dia sedang safar. Nah, kemudian karena di belakang ini kita sekarang bicara tentang orang yang dia mukim, otomatis dia nggak boleh untuk mengqashar, maka yang seperti ini dia wajib makmum tadi yang mukim, yang asli penduduk situ yang nggak mengqashar, yang dia bermakmum di belakang orang yang mengqashar, maka dia wajib untuk menyempurnakan sholatnya. Ketika imam sudah dapat 2 rakaat, kemudian dia membaca at-tahiyat akhir, imam maksudnya membaca at-tahiyat akhir, salam, maka makmum tadi nambah berdiri. Tentunya ketika imam membaca tahiyat akhir, makmum ini membaca apa? Yang satu orang tadi yang mukim ini membaca tahiyat awal. Lalu ketika imam salam, dia berdiri. Dia wajib hukumnya untuk menyempurnakan. Tidak boleh ikut-ikut sholat 2 rakaat. Kenapa? Ya karena dia bukan orang yang berhak untuk mengqashar sholat. Mengqashar sholat hanya untuk orang yang safar. Baik. Kemudian ini tentang masalah qashar ya. Iya. Faedah yang berkaitan tentang hal ini adalah tidak disyaratkan untuk meniatkan saya mau mengqashar salat. Itu tidak disyaratkan seperti itu. Ya, tidak disyaratkan untuk meniatkan qashar. Sehingga kalaupun dari awal seseorang tidak meniatkan untuk mengqashar salat, ya kan? Kemudian ternyata dia kok pengen mengqashar di tengah-tengah salat, tidak masalah. Tidak masalah. Karena apa? Karena tidak disyaratkan untuk ketika kamu ingin mengqashar maka harus meniatkan saya ingin mengqashar. Tidak ada seperti itu. Jadi boleh seseorang mengqashar meskipun tidak diawali dengan niat untuk mengqashar. Kenapa? Tidak ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memerintahkan untuk kalau seandainya saya ingin niatkan mengqashar, maka niatkanlah mengqashar. Tidak ada. Padahal tentunya para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengqashar itu hal yang sangat sering dilakukan karena seringnya terjadi peperangan, safar seperti itu. Tapi tidak ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengerjakan haji, ketika masih di kota Madinah, beliau sholat zuhur 4 rakaat bersama para sahabat. Kemudian setelah sampai Mekah, beliau sholat asar berapa? 2 rakaat. Tapi Rasulullah tidak memerintahkan sahabat untuk niatkan qashar. Ya, artinya terjadi pikir saja. Maka di sini menunjukkan bahwasanya tidak disyaratkan untuk niat qashar, ya. Seperti itu. Ya. Faedahnya artinya seperti ini sehingga seandainya seorang musafir, seorang safar sendirian,
Kemudian dia sholat di belakang imam yang mengqashar juga, ya kan? Tapi dia nggak tahu kalau imam ini mengqashar atau enggak sih, dia nggak tahu itu, ya kan? Dia nggak tahu kalau yang jadi imam itu juga musafir, karena kan beda sih. Maka kemudian seorang yang safar tadi sendirian itu langsung boleh ikut salam bersama imam, meskipun dari awal dia tidak meniatkan untuk mengqashar. Ya. Kemudian kondisi yang kelima, sholatu man yaksur khalfal mutim. Sholat orang yang mengqashar di belakang orang yang menyempurnakan sholat. Sholatnya musafir di belakang orang yang mengerjakan sholatnya musafir di belakang orang yang mukim. Antum tahu mukim lah ya. Mukim itu tidak safar. Artinya dia tidak boleh untuk mengqashar. Nah ini kondisinya sholatnya orang yang mengqashar karena dia safar mungkin di belakang orang yang mukim yang mengerjakan sholat 4 rakaat, sholat zuhur misalnya. Ya. Maka yang seperti ini wajib bagi orang yang safar tadi, satu orang wajib untuk menyempurnakan sholatnya, ya, wajib untuk menyempurnakan apa? Sholatnya. Paham di sini? Mengikuti imam, ya. Orang yang musafir tadi wajib untuk mengikuti imam, ya. Tidak boleh dia, karena kan saya mengqashar, maka saya mau salam duluan, atau saya duduk menunggu imam, nggak boleh. Ya, dia harus mengikuti imam ketika itu. Yulzam al-ma'mum hina idin an yutimma sholatahu arba'an. Wajib bagi makmum yang safar tadi untuk menyempurnakan sholatnya bersama orang yang mukim 4 rakaat. Hatta walau kana tidauhu bi imamihi lahdzah. Meskipun dia masbuk. Meskipun dia masbuk. Taruhlah seandainya seorang musafir, satu orang nih masuk ke masjid untuk mengerjakan salat zuhur, ya kan? Dia safar tentunya boleh mengqashar. Tapi ternyata dia sholat di belakang orang yang mengerjakan salat zuhur yang 4 rakaat karena mukim imamnya ini. Mendapati imam sudah dapat 2 rakaat. Paham di sini? Imam sudah dapat 2 rakaat. Tentunya dia gabung bersama imam, bersama jamaah di rakaat keberapa? Di rakaat imam keberapa? Ketiga. Ya kan? Kemudian setelah sempurna imam salam, orang yang safar tadi dapat berapa berarti? 2 rakaat. Maka wajib bagi dia untuk berdiri menyempurnakan. Ya, wajib bagi dia untuk apa? Berdiri menyempurnakan. Akan bacakan hadis di sini kalau antum masih belum menerima hasil ini. Ana akan bacakan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Huzaimah dan yang lainnya. Iya, apa kata Musa bin Salamah? Kunna ma'a Ibnu Abbasin di Makkah. Dulu kami bersama Ibnu Abbas di Makkah. Faqultu, aku berkata kepada Ibnu Abbas, inna idza kunna ma'akum shallaina arba'an wa idza raja'na ila rihalina shallaina rak'atain. Qala tilka sunnatu Abil Qasim. Dulu kami bersama kalian, dulu kalau kami sholat bersama kalian, kami sholatnya 4 rakaat. Wa idza raja'na ila rihalina shallaina rak'atain. Apabila kita kembali ke tunggangan kami karena safar, ya kan? Kami sholat 2 rakaat. Qala tilka sunnatu Abil Qasim. Itu adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua, seorang sahabat berkata kepada Ibnu Umar. Ya, ini adalah hadis sahih riwayat Al-Baihaqi. Al-musafir yudriku rak'atain min salatil qaum, ya'ni al-muqimin atujzihi rak'atani aw yusalli bi salatihim. Seorang sahabat berkata kepada Ibnu Umar, seorang musafir mendapatkan imam yang mukim, ya kan, di rakaat ketiga. Berarti imam sudah dapat berapa rakaat? 2 rakaat. Di salat yang 4 rakaat tentunya, karena yang bisa diqadha adalah 4 rakaat saja. Kemudian atujzihi rak'atan aw yusalli bi salatihim. Apakah boleh seorang musafir tadi
ikut salam bersama imam sehingga sholatnya menjadi 2 rakaat karena dia qashar, atau yusolli bi salatihim, atau dia sholat bersama mereka orang-orang yang mukim. Artinya apa? 4 rakaat. Qala fadhahika. Ibnu Umar mengatakan, dia mengatakan, sahabat tadi mengatakan fadhahika. Ibnu Umar tertawa, faqal, dan mengatakan yusolli bi salatihim. Dia wajib sholat mengikuti imam yang seperti sholatnya orang yang mukim. Dia wajib sholat mengikuti imam yang mukim tadi, gitu. Iya. Kemudian pembahasan terakhir, faedah terakhir adalah la yajuzul i'timam biman yusalli salatan yakhtalif fi'luha an fi'li salatihi. Tidak boleh seorang bermakmum di belakang orang yang sholatnya berbeda dengan sholat kita. Seperti contoh, ka'an yusalli adh-dhuhra khalfa man yusalli al-janazatan au kusufan wa nahwahu. Seperti seorang misalnya dia mengerjakan sholat zuhur di belakang orang yang sedang sholat jenazah. Ya kan? Ini nggak boleh. Kenapa? Karena hakikat sholat antara sholat zuhur dengan sholat jenazah sudah beda. Pengerjaannya itu beda. Sholat jenazah jelas dia tidak ada ruku, tidak ada sujud. Ataupun seorang sholat zuhur bermakmum di belakang imam yang mengerjakan sholat gerhana. Nah, ini sholat gerhana ini pengerjaan juga beda dari sholat seperti yang biasa kita lakukan. Li'annahu yufdi ila mukhalafatil imam fil af'al adh-dhahira wa huwa la yajuz. Karena hal itu akan menyebabkan dia menyelisihi perbuatan imam yang zahir, dan ini haram hukumnya. Ya, tidak boleh. Kita masuk kepada sifatus shalah. Kita akan baca al-wajis di sini. Jam berapa? Kayaknya ini bisa dipasang jam di sana biar saya tuh nggak gini-gini terus. Tulisannya, jadi akhwat bisa melihat, saya juga bisa lihat. Sifatus shalah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah istaqbal al-Ka'bata qa'iman qariban min as-sutrah. Baik. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak idza ketemu fi'il madhi artinya hendak, ya. Apabila hendak mengerjakan salat istaqbalal Ka'bah, beliau menghadap Ka'bah. Rasulullah apabila hendak mengerjakan salat siap-siap beliau menghadap ke Ka'bah. Qa'iman, berdiri, qariban minas sutrah, dekat dengan sutrah. Perhatikan di sini ya, ikhwan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak mengerjakan sholat, beliau menghadap kiblat dan mendekat ke sutra. Sutra itu adalah penghalang. Ya, sutra itu adalah penghalang yang tinggi minimalnya harus 1 hasta. Makanya heran, kadang orang kalau sedang sholat di belakangnya orang, kalau memang dia mau pergi, ya silakan pergi, ada hajat misalnya, ya kan? Dia jadi sutra, ya. Jadi tidak perlu. Kadang orang tuh ambil peci songkoknya ditaruh, gitu kan? Itu kurang tinggi. Atau mungkin bisa juga bermanfaat ya, untuk menandakan orang ini sedang sholat agar tidak lewat, agar kalau dia lewat di depan songkoknya, ya bermanfaat juga ya. Cuman kalau kita lihat bahwasanya minimal tinggi sutrah itu adalah 1 hasta, segini. Hasta segini. Dan jarak antara orang yang sholat dengan sutroh itu 3 hasta, ya, 3 hasta. 1, ya, 2, 3, ya, itu 3 hasta. Jangan lebih dari itu, jangan kejauhan. Itu mungkin yang banyak kita tidak tahu, ya, karena sering kita dapatkan seorang kadang masih sholat tidak menghadap sutroh, ya. Wa kana yaqul, dan beliau pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amalan tergantung berniat-niatnya. Dan hanya saja
seorang hamba akan mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Baik. Summa kana yastaftihu sholata biqaulihi Allahu Akbar. Beliau memulai salatnya dengan Allahu Akbar, membaca Allahu Akbar. Wa kana yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Beliau mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Begini. Allahu Akbar. Bareng. Allahu Akbar. Ya. Hal ini ada 3 keadaan. Jadi kapan seorang mengangkat tangan? Boleh tiga-tiganya ini boleh diamalkan semua. Yang pertama yang kita sebutkan tadi, berbarengan bersama takbir. Allahu Akbar. Bareng. Ya, bareng. Dan posisi itu ya, bareng yang pertama. Yang kedua, angkat tangan dulu baru takbir. Allahu Akbar. Ini juga boleh. Ya. Angkat tangan dulu baru takbir. Kemudian kondisi yang ketiga, takbir dulu baru angkat tangan. Allahu Akbar. Ini juga boleh. Kemudian mengangkat tangan itu betul-betul apa? Jarinya itu lurus. Jangan kayak gini. Allahu Akbar. Malas ini ya. Ya jangan juga tidak cepat-cepat ya. Allahu Akbar. Jadi lurus ya kan? Menghadapkan telapak tangan ini ke arah kiblat. Allahu Akbar begini, ya kan? Bisa sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Dan tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dari itu. Minimal itu sepundak. Ya. Jadi apa? Angkat tangan Allahu Akbar. Lihat, menghadap ke kiblat, ya kan? Enggak kayak gini, ya kan? Menghadap ke kiblat. Ya kan? Artinya biasa ya, boleh biasa atau dirapatkan, ya. Boleh biasa, boleh dirapatkan seperti ini atau biasa sih juga nggak apa-apa ya. Tidak ada ketentuan di sini. Ya. Yang nggak boleh itu apa? Begini. Nah, Allah, ini sholat apa mau tinju ini? Nggak, ini artinya menghadapkan ke kiblat ya, seperti ini. Minimal satu apa? Satu ini ya. Tidak boleh kurang di itu. Baik, summa yad'ul yumna 'alal yusra fawqa sadrihi. Kemudian setelah takbir, ya kan? Mengangkat tangan, beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ya, fawqa sadri, di depan dada. Jadi begini, ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ada boleh ada tiga keadaan di sini dan tiga-tiganya boleh. Yang pertama, boleh hanya meletakkan saja seperti ini. Meletakkan telapak tangan di punggung tangan kiri. Seperti ini. Di atas dada. Sebagian ulama mengatakan, tapi ini di atas dada ini yang lebih jelas ya, yang lebih jelas fokus sodar. Yang nama sodar itu ya apa? Dada, arti aslinya. Meskipun ada arti lain ya, yang namanya sodar itu adalah semua bagian depan sini. Bagian depan itu sehingga apa? Ada ulama yang membolehkan tangannya itu di bawah pusar. Di bawah kutil itu ada sebagian seperti itu. Pokoknya yang penting di depan. Nah, tapi yang jelas, yang insya Allah ini adalah yang benar, ya kan? Meskipun kita tidak boleh menyalahkan, loh kamu tangannya kayak gini enak banget, di belakang pusar kayak gini sholatnya, ya kan? Sambil nyantai gitu kan? Biarkan saja, karena memang itu ada ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi yang lebih jelas dekat dengan dalil, yang jelas dijelaskan dalam dalil adalah fauqas sadar, di atas apa? Di atas dada, di depan dada ya. Yang namanya dada ya ini ya. Sampai di atasnya ini. Di sini lah. Di atas perut ya. Kemudian di bawahnya ini. Dada. Selagi masih di atas dada boleh gini. Ya. Enggak usah berliban kayak gini juga ya. Kayak gini. Sulit ya. Di atas dada seperti ini ya. Kemudian ini yang pertama, letakkan telapak tangan ya di punggung telapak kiri, di punggung tangan kiri. Seperti ini. Itu yang pertama. Kondisi yang pertama seperti ini. Letakkan saja sudah. Ini, letakkan. Atau yang kedua, tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Seperti ini. Pergelangan yang digenggam. Karena kalau menggenggam sini nggak bisa.
ya kan? Sehingga apa yang digenggam adalah pergelangan tangan kiri seperti ini. Ini juga boleh. Ya, seperti ini. Digenggam pergelangannya. Atau letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tangan kanan di atas tangan kiri, sudah seperti ini boleh. Ya. Seperti ini boleh. Yang nggak boleh itu seperti ini. Seperti orang kademen. Atau malah kayak gini. Ini orang mau sholat atau mau nyantai-nyantai. Ya. Boleh seperti ini di atas tangan, ya nah. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sudah, ya. Seperti ini berarti. Atau yang kedua seperti ini, genggam pergelangan tangan, atau yang ketiga seperti ini. Baik. Paham di sini? Kemudian summa yarmi basarahu nahwal ardi. Kemudian beliau mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Jadi tidak melirik ke kanan ke kiri ya. Summa yastaftihul qira'ata bi ad'iyatin katsiratin mutanawwi'ah. Kemudian beliau membuka bacaan ya. Maksudnya bacaan Al-Fatihah di sini. Maksudnya di sini adalah beliau membaca doa istiftah. Bi adiyatin katsiratin mutanawwi'ah, dengan doa yang banyak berbeda-beda. Doa istiftah ini banyak ya modelnya. Doa istiftah ini apa? Banyak modelnya. Antum lihat ya. Di doa tata cara sholat yang kitab tipis itu ya, nanti situ disebutkan banyak doa istiftah. Atau antum buku doa dan wirid juga ada di situ. Ya. Kemudian di zikir pagi petang ada nggak? Zikir pagi petang ada nggak? Doa sholat nggak ada ya? Di buku doa dan wirid itu ada. Di Hisnul Muslim juga ada ya. Hisnul Muslim ini buku. Kalau antum ana sarankan beli buku Hisnul Muslim ya. Di situ banyak doa-doa yang memang ada hadisnya, sahih ya. Hisnul Muslim. Buku namanya Hisnul Muslim. Di situ banyak doa-doa di situ. Doa mau makan, memakai pakaian, turun hujan, setelah hujan, mendengar petir, doa ketika sholat, doa zikir dan seterusnya, banyak banget di situ ya. Baik. Summa yastaftihu tadi udah. Yahmadullah ta'ala fiha wa yumajjidu wa yusni alaihi. Doanya itu isinya ya tentang memuji Allah, kemudian mengagungkannya, wa yusni alaihi, dan memuji ya. Summa yasta'idu billahi ta'ala minasyaitonir rajim. Setelah itu, setelah selesai membaca doa istiftah, beliau membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi bukan takbir Allahu Akbar, kemudian baca ta'awud dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, setelah itu baru baca istiftah. Ini bukan seperti ini. Tapi ketika takbir Allahu Akbar, baca istiftah dulu, baru setelah itu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ini dilirihkan ya, dilirihkan. Kemudian wala yajharu biha, dilirihkan, tidak dikeraskan. Summa yaqra'ul Fatihata wa yaqta'uha ayatan. Setelah itu beliau membaca surat Al-Fatihah satu ayat per ayat. Jadi dipotong per ayat, tidak disambung. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Tidak seperti itu. Tapi bukan berarti seperti itu enggak boleh. Karena kadang imamnya seperti itu nanti dibilang, "Wah, ini Ustaz Atok mengajarkan suruh mutus-mutus, malah dia sendiri salatnya disambung-sambung Al-Fatihahnya." Ya, memang sunnahnya seperti ini, tapi boleh sesekali seseorang pengen menyambung ya, maka nggak masalah seperti ini. Kemudian tentang al-jahru bil basmalah, tentang menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, maka wallahu taala a'lam bissawab, yang paling sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah beliau membaca bismillahnya ini disirkan. Tapi para ulama yang mengatakan bahwasanya basmalah ini dijaharkan, itu yang mereka berpendapat bahwasanya basmalah ini termasuk ayat Al-Fatihah, termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya basmalah di sini, bismillahirrahmanirrahim, bukan termasuk ayat dari surat Al-Fatihah berdasarkan hadis ya. Hadis yang apabila hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Maka Allah mengatakan apa? Hamadani Rabbi. Ya, seperti itu.
Ketika hambaku mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, ya saya nggak apalah di sini ya. Kemudian ketika hambaku mengatakan Malik Yaumiddin, maka Allah menjawab. Jadi setiap bacaan Al-Fatihah, kenapa disunahkan dipotong seayat-seayat tidak disambung? Karena di setiap ayat Allah Subhanahu wa taala menjawab surat Al-Fatihah, menjawab apa? Menjawab apa yang dibaca oleh hamba tadi. Ya. Ternyata dalam hadis itu tidak diawali dengan bismillah. Apabila hambaku membaca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah mengatakan tidak. Tapi diawali dengan apabila hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah mengatakan hamidani rabbi. Ya. Anda tidak hafal hadisnya ini, yang jelas intinya seperti itu ya. Artinya ini menunjukkan bahwasanya basmalah bukan termasuk surat Al-Fatihah. Maka di sini yang sunnah adalah membaca basmalah ini disirkan. Kenapa? Karena basmalah ini bukan termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Wallahu taala alam. Ternyata sudah azan. Ya, maka kita cukupkan sampai di sini. Kita azan, baru setelah itu kita buka tanya jawab. Ini baru sedikit sekali ya. Baru sedikit yang kita bahas tentang masalah sifat sholat. Ini masih banyak ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan diadzan nih.